Assalamualaikum, selamat siang sahabat YouTube, apa kabar? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Nila Anggraini ya teman-teman semuanya. Saya mau bikin ini ya teman-teman, bikin apa tuh, kue mangkok ya siang ini. Kita ikuti ya teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi ya dengan saya. Jangan bosan-bosan untuk dukung YouTube saya teman-teman semuanya, Nila Anggraini ya. Ini pertama-tama kita masukin air ya teman-teman, 250 ml air putih. Dan juga ada gula aren atau gula Jawa 150 gram. Dan juga 2 lembar daun pandan ya teman-teman. 2 lembar daun pandan. Ada santan yang 65 ml ya, santan 65 ml kita masukin jadi satu. Kita masukkan jadi satu. Kita tambahkan sedikit air ya teman-teman di sini. Sayang kalau nggak di ini. Ya teman. Terus kita kasih sedikit garam ya teman. Garam sejumput ya. Kita masukkan. Lalu kita aduk-aduk dulu. Lalu kita masak ya teman-teman. Kita masak santannya. Sebrut ya teman-teman. Sebrut penampakannya belum mandi guys. Ini aku lagi ngukus kelapa ya teman, ngukus sedikit kelapa. Oke, kita masak ya santannya sampai larut. Dengan api kecil. Di dapur panas, dari rambutnya diikat ya teman. Dan kalau kepengen manis, di sini ditambahkan gula ya teman-teman, 2 atau 4 sendok makan ya, gula pasir ya. Tapi aku di sini bosku nggak suka manis, jadi aku pakai gula merah saja ya. Kayaknya ini udah manis deh. Udah manis guys. Kelapanya ini udah matang ya. Kalau apem di Cilacap tuh nggak usah pakai kelapa ya teman-teman, tapi kalau di Jakarta pakai apem pakai kelapa parut ya.
kue mangkok pakai kelapa parut. Pastikan mendidih. Setelah mendidih nanti kita dinginkan ya teman-teman. Nggak boleh panas-panas kita adonin ya adonan apem mangkoknya ataupun kue mangkoknya ya. Nanti ragi instannya nggak bekerja, mati ya. Kita masak sampai mendidih, sampai gulanya larut. Lalu nanti kita saring ya teman, supaya tidak ada kotoran yang menempel. Oke teman-teman, kita sudah mendidih ya, kita tutup kompornya ya teman-teman semuanya. Lalu kita tapis ya teman-teman. Lalu kita tapis menggunakan ini, ditapis supaya tidak kotor. Ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita diamkan sampai dingin ya teman-teman. Oke, sampai nanti ya. Oke ya guys, sudah udah dingin ininya raginya santan maksudnya udah dingin ya tadi. Jadinya ini 350 ya air. Yang tadinya 250 air putih ditambah santan dan gula Jawa. Jadi 350 disukat. Lalu kita masukin tepung terigu 100 gram, tepung beras 150 gram, dan juga ada ragi instan ya teman-teman, atau gis kalau di kampung, atau yes ya, atau Vermipan ya. Aku pakai yang merek Hans ya, atau Vermipan. Kita masukin ke ini raginya 1 sendok teh penuh ya guys, 1 sendok teh penuh. Oke ya guys, 1 sendok teh penuh. Kita ikat lagi yang selebihnya.
kita aduk jadi satu. Ini nanti ada baking powder nanti ya, setengah sendok teh atau seperempat sendok teh ya, setengah sendok teh ya. Itu terakhir ya teman-teman, setelah mengembang ya. Dan kita masukin airnya teman-teman, air santan yang udah dimasak sama gula. Kita aduk sedikit-sedikit. Saya pun nggak yakin apa airnya betul atau enggak. Dan kadang-kadang nih kita lupa ya teman-teman, airnya berapa. Kita larutkan ya guys, kita larutkan sampai larut. Mudah-mudahan jadi ya guys. Kita tambahkan air sedikit nih buat ngocaki. Kita aduk terus sampai larut. Supaya nggak bergerindil ya guys. Pastikan dia nggak ada tepung yang bergerindil ya guys. Teksturnya gini ya. Ini nanti akan dimekarkan selama 1 jam ya teman-teman.
Oke, sudah nggak ada yang bergerindil. Lalu kita diamkan selama 1 jam, teman-teman. Diamkan selama 1 jam supaya mekarnya itu maksimal, teman-teman. Kita diamkan selama 1 jam. Oke, teman-teman, ditutup selama 1 jam ya. Tunggu sampai mekar ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, ini udah 2 kali mekar ya, tuh mekar banget. Nah, kita tambahkan baking powder 1/4 sendok teh ya, teman-teman. Dan kalau ada yang double active ya guys, kalau ada yang double active, aku segini ya guys, baking powder. Kalau ada yang double active ya, aku nggak tahu kalau baking powder tuh ada yang double active lah, ini lah itu. Aku taunya baking powder ya baking powder. Ini udah mengembang banget ya teman-teman ya. Ya, campurin baking powdernya, terus kita aduk ya. Sambil kita buang gelembung-gelembungnya. Lalu kita letakkan di sini ya, biar senang nanti kita mau mengukusnya ya. Kita bersihin ya teman-teman. Oke, udah siap teman-teman semuanya. Lalu kita kukus selama 25 menit atau 30 menit dengan api besar teman-teman. Oke, ini udah dipanaskan selama hampir 10 menit ya teman-teman. Itu ada cetakannya udah panas, kita masukkan ke dalam. Pastikan ini penuh ya teman-teman.
Ini bukan yang kecil, yang gede. Jadi tadinya aku beli yang kecil ya teman-teman, tapi kecil banget, kecaplokan habis. Oke teman-teman, kita kukus 25 sampai 30 menit. Masih sedikit nih, sayang sih sebenarnya. Ya. Ada yang aduh, sebenarnya ini terlalu penuh ya teman-teman. Bentar. Terlalu penuh. Ada yang bocor. Ada yang bocor. Jangan terlalu mepet banget. Nggak apa-apa level ini. Soalnya kepenuhan guys. Jadi pada bleber. Taruhnya jangan terlalu penuh. Nggak apa-apa, kita ambil lagi. Terlalu penuh jadi melebar. Nggak apa-apa, melebar. Nantikan 25 menit atau 30 teman-teman. Ini ya teman-teman semuanya, tapi tidak mekar ya teman-teman, walaupun aktif ya, walaupun bagus tapi tidak mekar. Maklum ya, kita pemula, belum tahu cara-caranya mungkin ya. Kata orang kalau pakai mangkok yang hijau ini kurang mekar gitu ya, tapi nggak tahu ya teman-teman. Katanya baking powdernya harus baking powder double active ya, tapi aku bukan double active ya teman-teman semuanya. Oke, kita dinginin dulu ya.